Halo my lord, jadi gue di sini ada cerita yang berjudul Kampung Hantu. Jadi di part 1 ini ada judul pertama. Sebenarnya ini satu buku gitu dengan Kampung Hantu, tapi berbeda-beda chapter gitu ya. Jadi saya ada chapternya itu, chapter 1 itu adalah Hantu Penunggu Pohon Nangka. Jadi sebelumnya buat teman-teman saya yang belum subscribe, kalian subscribe dulu Ivan Hasan Channel, kalian like, dan kalian juga komen, jangan lupa di share ya, dan jangan lupa juga diklik loncengnya, biar ketika ada konten terbaru kalian bisa mengetahui ada notifikasi yang masuk, begitu loh. Oke Lord, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Itu hantu penunggu pohon nangka. Seperti biasa, malam itu aku belajar mengaji bersama teman-teman di musola Mbah Nur. Kegiatan mengaji dimulai pada sholat maghrib hingga menjelang sholat isya. Setelah selesai sholat maghrib, anak-anak biasanya langsung mengambil Al-Quran dan juga katoknya. Yang artinya itu, katok itu adalah alas untuk membaca Al-Quran, Lord. Jadi membawa katok masing-masing untuk membaca Al-Quran. Ada yang menarik di tempat aku mengaji ini, yaitu model katoknya aneh bin lucu. Ada yang berbentuk kura-kura, ada yang mirip patung, ada yang serupa meja, dan ada yang berbentuk katok lipat. Khusus katok lipat sudah ada pemiliknya dan tidak bisa dipakai anak lain. Yang punya biasanya anak yang bapaknya berprofesi sebagai tukang bangunan spesialis kayu. Sementara model katok yang lain biasanya menjadi bahan rebutan teman-temanku. Siapa yang datang lebih awal, maka dia yang berhak mengklaim katok yang dipilih untuk hari itu. Bahkan ketika sholat maghrib, katok yang dipilih ditaruh di depan tempat sujud masing-masing anak sebagai tanda bahwa katok tersebut sudah dikuasai hari itu. Anak-anak paling suka dengan katok model kura-kura karena bisa diputar-putar, meskipun ketika katok itu benar-benar diputar dan ketahuan Mbah Nur, maka telinga kita juga akan ikut diputar sebagai hukumannya. Jangan mainan katok, itu alasnya Al-Quran. Itulah kalimat yang sering beliau ucapkan. Hari itu aku datang paling akhir, sehingga aku kebagian sisa katok yang kakinya sudah kroak atau patah. Akhirnya ketika digunakan sebagai alas Al-Quran, bagian kakinya harus dipegangi atau diganjal sesuatu. Biasanya kami menggunakan sajadah untuk mengganjalnya. Pokoknya tersisa sekali jika harus kebagian katok kroak tersebut. Selain sulit menggunakannya, pemakaiannya juga akan dijadikan bahan candaan teman-teman yang lain. Pada saat belajar mengaji, murid perempuan duduk berbaris di sebelah kanan Mbah Nur, sedangkan laki-laki berbaris di sebelah kiri beliau. Kami bergantian membaca Al-Quran dan disema oleh beliau. Murid yang besar-besar disema lebih dahulu agar setelahnya bisa membantu beliau mengajari murid-murid yang kecil. Jadi murid yang kecil-kecil itu diajari 2 kali oleh Mbah Nur dan oleh murid yang besar-besar. Tak terasa semua santri sudah selesai disema malam itu oleh Mbah Nur dan tiba saatnya anak-anak untuk bersiap-siap menunaikan sholat isya. Kami biasanya berwudu di sungai yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari langgar beliau. Tetapi sebelum kami berangkat ke sungai, biasanya Mbah Nur memberikan wejangan dulu kepada kami semua. Berwudunya gantian, ya, santri putra duluan. Kalau sudah semua baru santri putrinya. Oh iya, ingat di sungai harus berhati-hati, jangan membuat kegaduhan dan tidak usah berlama-lama di sana. Kenapa tidak boleh berlama-lama di sungai? Tanya kami. Sudahlah, tidak usah banyak bertanya.
Begitu selesai berwudu, segera kembali ke musola, jawab Mbah Nur agak keras. Inggih Mbah, jawab kami segera. Aku dan semua anak laki-laki berangkat duluan menuju sungai. Secara hitungan jarak memang hanya sekitar 100 meter. Akan tetapi medan menuju sungai ini tidaklah mudah. Sebelah kiri hanya ada 2 rumah penduduk, sedangkan di sebelah kanan hanya ada 1 rumah. Biasanya masih berupa tegalan yang banyak ditanami pohon. Jalannya pun masih berupa jalan setapak. Setiap pergi ke sungai, anak-anak selalu berjalan beriringan dan tidak lupa berdoa, karena kami sudah banyak mendengar cerita dari orang-orang tua bahwa beberapa pohon di dekat sungai ini ada penghuninya. Kami memang belum pernah melihatnya secara langsung, tetapi membayangkan yang diceritakan oleh orang-orang sudah sanggup membuat bulu kuduk kami berdiri. Sampailah kita semua di sungai yang airnya sangat jernih tersebut. Irwan dan Jen begitu sampai sungai langsung berwudu dengan gerakan cepat dan langsung lari menuju langgar. Kedua temanku tersebut memang terkenal penakut. Beberapa anak yang lain juga melakukan hal yang sama, buru-buru turun ke sungai, bersuci serta kabur ke langgar. Tersisa aku, Doni, Buang, dan Parto. Doni dan Buang buang air kecil dan berwudu. Setelahnya mereka berdua bersiap untuk kembali ke langgar. Pre, tunggu aku ya. Aku mau BAB, kataku kepada mereka. Aku balik duluan ya Im, takut dihukum Mbah Nur kalau kelamaan di sungai, kata Doni. Aku juga mau balik duluan, soalnya sekarang giliranku mengumandangkan adzan, jawab Buang. Tinggal 1 orang lagi temanku yang belum aku tanyakan. Kamu bisa nungguin aku kan toh? Kataku memelas sambil menahan sakit perut. Oke, buruan sana wes. Aku pun buru-buru menuju sungai agar ke hilir untuk BAB. Parto berwudu duluan, setelahnya dia duduk di pinggir sungai yang agak tinggi. Rupanya aku membutuhkan waktu yang agak lama untuk membuang hajat. Sudah Im, belum toh? Ayo buruan, nanti kalau berlama-lama kita bisa dihukum oleh Mbah Nur. Sebentar lagi, tinggal dikit nih. Pada saat BAB, tiba-tiba aku melihat Mbah Jun di belakang Parto. Pria yang tinggal sebatang kara itu melangkah menuruni sungai. Sampean Bah, sapa Parto kepada Mbah Jun. Yang disapa tidak menyaut. Sampai di sungai, ia langsung menangkup air dengan kedua tangan dan dibasuhi ke mukanya. Tidak kurang dari 10 kali dia melakukannya. Cara yang ia lakukan terlihat aneh. Kemudian dengan wajah yang datar, pria tua itu naik lagi dari sungai sambil menoleh ke arahku yang sudah selesai BAB. Pria sepantaran Mbah Nur itu pun melangkah melewati Parto yang sedang menungguku di galengan. Sekilas tercium wangi bunga kenanga ketika Mbah Jun berlalu. Aku pun mulai berwudu, setelahnya aku naik menuju Parto berada. Kemana Mbah Jun? Kok tumben dia nggak nyapa? Aku karena kita ketahuan mencuri salaknya kemarin? Tanyaku. Entahlah, itu orangnya jalan ke utara menuju rumahnya. Ayo kita segera balik ke langgar, jawab Parto. Kami berdua pun bersiap untuk kembali ke langgar ketika tiba-tiba terdengar suara krining, krining, krining. Kami dikagetkan dengan bunyi bel sepeda dari arah selatan. Karena hanya diterangi sinar bulan, kami tidak tahu siapa yang sedang menaiki sepeda ontel tersebut. Lambat laun sepeda ontel mendekat, dan ketika sudah sangat dekat barulah kami tahu siapa yang sedang mengendarainya. Oh, dasar anak-anak ini, minggir, saya mau lewat, kok malah berdiri di jalan? Jangan-jangan kalian sudah mencuri salahku lagi ya? Oh, lelaki itu tersebut dengan suara khasnya yang sangat cempreng. Kutajamkan penglihatan untuk memastikan apakah itu memang benar-benar Mbah Jun. Ya Tuhan, ternyata pengendaranya beneran Mbah Jun. Aku dan Parto saling bersitatap keheranan. Kami sempat berpikir, kok Mbah Jun bisa jadi 2 sih? Yang satu baru saja berjalan ke utara, sedangkan Mbah Jun yang ini baru datang dari arah selatan. Kenapa bisa seperti itu? Nalar kami tidak mampu menjangkaunya sehingga kami lari
tunggang langgang meninggalkan Mbah Jun yang ini bersama sepeda kumbangnya. Yang mana yang asli dan yang mana yang palsu, kami berdua tidak tahu. Yang jelas, setahu kami Mbah Jun itu tinggal sendirian dan tidak memiliki saudara kembar. Oke Lord, untuk part 1 udah dulu segitu. Nanti kita lanjut lagi untuk part keduanya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Ivan Astan Channel. See you.